Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang mikroskopi biji. Saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen mikroskop polarisasi, terutama yang digunakan untuk mengamati mineral-mineral biji. Kemudian saya akan mereview kembali apa itu cahaya polarisasi dan juga saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan sampel yang pertama sebelum kita memulai yang kuliah hari ini. Mengapa kita harus mempelajari mikroskopi biji? Seperti kita ketahui bahwa mineral itu ada yang meneruskan cahaya, itu adalah mineral transparan. Ada juga mineral-mineral yang tidak dapat meneruskan cahaya walaupun dipotong sangat tipis, itu disebut sebagai mineral opak. Dan juga ada mineral yang diantara keduanya, jadi dia hanya meneruskan cahaya sebagian, itu yang disebut sebagai mineral translusen. Nah, mineral-mineral opak umumnya adalah mineral-mineral yang bernilai ekonomis dan juga mempunyai nilai jual. Tetapi mineral ini seperti yang saya tuliskan di sini adalah mineral opak yang bersifat tidak meneruskan cahaya, sehingga diperlukan metode ataupun teknik bagaimana cara kita mengidentifikasi mineral opak. Dan salah satu metodenya adalah dengan mikroskopi biji ini. Ada beberapa mineral ekonomis yang tidak meneruskan cahaya. Ada juga mineral-mineral ekonomis yang meneruskan cahaya atau meneruskan cahaya sebagian. Ada kasiterit sebagai mineral pembawa timah dan juga ada sphalerit sebagai mineral pembawa seng. Kemudian, kenapa kita mempelajari mineragrafi? Mineragrafi ataupun orpetrografi ini adalah suatu teknik yang penting. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi mineral biji dan juga bagaimana kita bisa melihat hubungan antara satu mineral dengan mineral yang lain. Studi ini biasanya dilakukan dengan mikroskop polarisasi refleksi dan juga bisa dilakukan dengan mikroskop Heron. Nah, bagaimana kita melihat mikroskop mineral-mineral ini? Kita harus menggunakan cahaya yang terpolarisasi. Apa itu cahaya terpolarisasi? Adalah cahaya yang telah dilewatkan ke polarisator, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal, sehingga arah perambatan gelombangnya bisa kita atur. Nah, di sini kita tahu bahwa mineral itu ada yang bersifat isotropik, ada mineral-mineral yang bersifat anisotropik. Nah, sifat-sifat mineral itu akan kita manfaatkan untuk mengidentifikasi satu mineral dengan mineral yang lain. Nah, mineral-mineral ini bisa dipelajari dengan cahaya yang terpolarisasi. Dan mikroskop polarisasi ini berbeda dengan mikroskop biologi karena dia mempunyai rotating stage atau meja putar. Sumber cahayanya juga berbeda karena sumber cahaya ini akan melewati polarisator dan ionissator sehingga didapatkan cahaya yang terpolarisasi. Kemudian kadang-kadang di mikroskop polarisasi ada tambahan beberapa lensa seperti lensa Bertrand, plat gipsum ataupun mica, dan juga adanya kondenser yang berada di bawah meja putar. Dan ini umumnya digunakan pada mikroskop polarisasi refraksi. Kita coba lihat beberapa tipe mikroskop polarisasi refleksi dan juga refraksi. Seperti kita lihat di sini, ini adalah beberapa contoh, misalnya ini dari Zeiss, kemudian ini dari Nikon, kemudian ini dari Olympus. Beberapa tipe mikroskop ini mempunyai kesamaan karena mereka mempunyai peralatan minimal yang diperlukan untuk mengamati mineral, baik itu mineral transparan maupun mineral opak. Saya ambil contoh di sini, Nikon, dia hanya mempunyai pencahayaan dari bawah dan tidak mempunyai pencahayaan dari atas. Sedangkan Zeiss di sini hanya mempunyai pencahayaan dari atas, tetapi tidak mempunyai pencahayaan dari bawah. Nah, di bawah di sini ada beberapa komponen penting. Salah satunya adalah kondenser. Kemudian ada rotating stage yang bentuknya melingkar. Di sini ada lensa, ada kompensator. Ini kurang tidak terlalu urgen. Kemudian di sini ada analisator yang bisa ditarik, masuk, keluar, seperti yang ini juga sama. Ini
Kemudian ini lensa okuler yang posisinya ada di dekat mata kita. Oke, ini contoh mikroskop yang ada di ITB, di mana pengatur intensitas cahaya ada di bawah. Kemudian di sini ada dua sumber cahaya. Jadi mikroskop ini bisa menggunakan cahaya yang dari bawah untuk mendapatkan gambar refraksi pada sayatan tipis, dan juga bisa menggunakan sumber cahaya dari atas untuk mendapatkan gambar pengamatan pada mineral-mineral opak. Kemudian ada kamera, kemudian ada eyepiece. Di sini ada analisator yang bisa ditarik masuk dan ditarik keluar. Dan juga analisator ini bisa diputar 360 derajat supaya bisa melihat perbedaan warna ketika meja itu diputar. Kemudian seperti yang kita ketahui, di sini ada knob untuk putaran kasar dan juga putaran halus. Sebentar, saya coba hilangkan dulu. Kita coba lihat, kalau cahaya ini datang, cahaya nampak, dia nampak ke segala arah, dia merambat ke semua arah, kemudian dia melewati polarisator. Karena polarisatornya tegak, berarti dia menghambat semua cahaya tegak, sehingga dia hanya meneruskan cahaya yang bersifat horizontal. Sama seperti yang pertama, karena dia memblok cahaya tegak, berarti dia hanya meneruskan yang horizontal. Sehingga bila kita mempunyai cahaya seperti ini, dilewatkan kedua polarisator dengan derajat yang sama, dengan sudut yang sama, maka kita akan mendapatkan arah pengamatan cahaya seperti ini. Kita putar beda si polarisator ini ke sudut tertentu, maka arah perambatan cahaya ini pun akan berubah, yang mengakibatkan cahaya yang nampak juga akan kelihatan berbeda. Pada saat analisator dan polarisator mempunyai sudut yang sama, dia akan mendapatkan terang sempurna. Tetapi bila keduanya saling tegak lurus, di mana yang ini 90 derajat sedangkan analisatornya 0 derajat, maka cahaya yang dihasilkan adalah cahaya yang berupa garis lurus saja. Ini yang disebut sebagai cahaya polarisasi. Cahaya ini akan kita gunakan baik untuk mikroskop polarisasi refleksi maupun mikroskop polarisasi refraksi. Nah, bagaimana setelah kita sudah mempunyai cahaya, kita sudah belajar mikroskop, kita akan mengamati mineral. Dan bagaimana cara mineral itu dipreparasi? Kita akan melihat bagaimana mineral itu dibuat seperti ini untuk menjadi sayatan tipis dan juga untuk menjadi sayatan poles, ataupun keduanya sayatan tipis yang dipoles. Ini videonya.
Seperti sudah dilihat, kita punya batuan yang cukup besar, kemudian dipotong dengan dua gergaji. Yang pertama untuk mengecilkan ukuran dari yang besar menjadi lebih kecil, kemudian yang kedua kita punya kita punya mesin potong yang lebih kecil. Nah, sampel ini setelah dipotong akan mounting ini tujuannya adalah membuat sampel menjadi sayatan poles dengan cara pertama kita buat sampel itu bulat ataupun kotak, kemudian kita simpan ke dalam bak pencetak ini, kemudian ditambahkan resin ataupun epoksi supaya pinggir-pinggirnya mengeras. Nah, ukurannya biasanya 25-30 mm dengan tinggi sekitar 15-17 mm, dan ini adalah prinsip pembuatan sayatan poles. Sedangkan untuk pembuatan sayatan tipis, batuan yang sudah dipotong kemudian ditempel ke sayatan tipis, kemudian dipotong sampai ketebalan tertentu, kemudian dipoles hingga halus. Nah, setelah dimasukkan ke cold mounting, kemudian sampel ini dimasukkan ke vakum. Saya lupa di sini, saya harus tulis setelah sampel ini kemudian divakum. Setelah divakum, kemudian tujuan dari vakum adalah mengambil semua bubble, semua gelembung, supaya kemudian tidak ada lagi setelah itu di grinding. Gelembung yang grinding ini adalah menghaluskan dengan cara menggerinda. Nah, apa yang digerinda? Terutama bagian-bagian yang tidak rata dan juga bagian yang akan kita amati dengan mikroskop. Nah, tingkat abrasivitas dari mineral ini dinyatakan dalam grit. Grit ini adalah jumlah silikon karbida dalam area 1 inch persegi. Jadi, silikon karbida adalah abrasif, adalah contoh-contoh material abrasif. Dalam 1 inch persegi, berapa banyak silikon karbida yang ada di sana? Contohnya, kalau kita punya 180 grit 180, artinya dalam 1 inch persegi ada 180 biji dari silikon karbida. Kalau ada grit 1000, berarti ada sekitar 1000 silikon karbida dalam 1 inch persegi. Secara teori, ketika kita akan menggunakan grit ini, kita bisa mengukur kira-kira goresan yang terbentuk itu berapa. Caranya, ukur grit kertas adalah 16.000 dibagi dari scratch yang mungkin timbul dalam mikron. Bagaimana teknik? Nah, saya beri contoh seperti ini. Saya punya tembaga ini saya poles dengan kertas grit 180, 400, 800, dan 1600. Semakin tinggi ukuran gritnya, jarak lebar dari masing-masing goresan ini semakin kecil. Dengan 180 grit 180, jarak antar goresan ini cukup lebar, tetapi semakin kecil ini akan semakin itu setara 30 mikron dekat ininya. Dia kemudian pemolesan sebelumnya. Kalau sebelumnya ini masih banyak lubang-lubang seperti sekarang, goresannya berkurang, lubang juga berkurang, tapi kita masih lihat ada efek-efek goresan seperti ini. Kemudian dilanjutkan lagi setelah 15, tadi kita punya 15, sekarang ke 6 mikron. Dari 6 mikron kita pindah ke 1 mikron. Dia sekarang lebih halus nih pemolesannya. Dan kalau dilihat bakal nampak seperti ini. Jadi setelah 1 mikron dia bisa juga dilanjutkan pemolesan sampai 0,05 mikron. Tetapi kalau kita langsung lompat, misalkan dari paling kasar, kemudian kita lompat sampai paling halus, kita bakal dapat mineral-mineral seperti ini. Kita punya bidang yang halus, tetapi banyak berlubang. Karena lubang-lubang mineral ini muncul karena kita tidak melewati step 15 mikron, 6 mikron, 1 mikron. Sehingga lubang-lubang ini masih belum hilang. Nah, kualitas sayatan poles ini sangat menentukan hasil dari pengamatan mineralografi. Jadi dia bisa disebut baik
ketika kita bisa membedakan relief mineral satu sama lain, kita masih bisa mengidentifikasi inklusi mineral, batas butir antar mineral itu bisa dilihat dengan jelas, kemudian seperti yang saya bilang tadi tidak ada goresan, dan selanjutnya umumnya ketika kita selesai mengamati pengamatan, kita mengamati mineral, kita akan bisa melakukan identifikasi dengan micro hardness ataupun dengan untuk melihat reflektivitas antara satu mineral dengan mineral yang lain. Ini contoh kualitas pemolesan yang kurang baik tanpa mineral pirit. Ini dia terpolesnya sangat kasar seperti ini. Ini sama, di sini kelihatan galena, dia mempunyai triangular pit seperti ini. Masih terlihat adanya goresan di sana sini. Berbeda kalau kita memoles dengan baik. Ini piritnya warnanya dia kuning pucat. Yang warna kuning mengkilat ini adalah kalkopirit. Ada mineral-mineral berwarna biru ini dia mungkin dia kovalit atau kalkosit. Dan di sini juga sama, ini kualitas pemolesannya sangat baik. Ini kita lihat ada mineral-mineral dengan habit memanjang, dilingkupi sama oleh mineral yang lain di sini. Ini juga sama, kita bisa melihat perbedaan relief antara satu mineral dengan mineral yang lain. Kita lihat mineral yang memanjang ini, yaitu hematit, ini dia mempunyai relief yang lebih tinggi dibandingkan pirit yang ada di bawahnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kualitas dari sayatan poles itu sangat ditentukan oleh kualitas dari metode preparasi itu, sehingga ketika sebelum kita mengamati mineral, kita harus lihat dulu sampel ini sudah terpoles dengan baik atau belum. Kemudian kalau belum, maka kita harus mengulang lagi dari awal. Apakah kita harus melakukan step by step seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ataupun ada hal yang terlewat di sana. Bisa saya sampaikan. Selain itu, di sini ada Part 2. cara preparasi sampel dan pembuatan sayatan poles. Memang di sini metallic materials are widely used in many areas of everyday life. Dia digunakan pada material. How are they built up internally? Are there perhaps crystals to be found? Tapi prosesnya kurang And lebih if sama. so, how big are they? Dulu. What kinds of crystals are there? What is their shape? And are there voids or inclusions? Metallography gives an answer. In this video, we would like to introduce the microscopic techniques of metallography. Microscopic means to investigate a workpiece at higher magnification, usually with a light microscope. To have a look at the inside, the material has to be prepared properly, and this is how it is done. First of all, a small specimen has to be cut from the actual workpiece. The specimen is mounted in resin, ground in several stages, polished in several stages, and finally etched. Now the specimen is completely prepared and ready for microscopy. As a typical example, we are going to investigate a bar made from a steel used millions of times, the plain carbon steel C45E, with 0.45% of carbon. To start with, one of our material testers defines the intended sectional plane and marks it on the bar. In this case, it's a longitudinal section. Then he takes the bar to the abrasive saw to cut out a small sample. He fixes the bar securely, prepares the machine, selects the cutting parameters, and starts the first abrasive cut. Intensive water cooling and appropriate cutting parameters are important to keep the material as cool as possible. After finishing all abrasive cuts, the material tester picks up the sample and hands it over to his colleague. For further processing, the specimen has to be mounted in resin. To ensure that the resin will adhere well to the specimen surface, the specimen is placed in an ultrasonic cleaner bath for a few seconds. Alcohol and ultrasonic waves help to remove fat and loose particles from the surface. A short time under the hairdryer and the specimen is clean and dry. To mount the specimen, small plastic molds are suitable. The material tester picks up the clean specimen and carefully places it into one of the molds.
The intended plane of examination is at the bottom. Then he pours liquid resin into the mold. A thin layer of grease at the inner surface of the mold acts as a release agent. This ensures that the cured resin can later be released easily from the mold. Now the mold containing the specimen goes into the light curing unit. Under the action of intense blue light, the resin polymerizes within half an hour. The resin has cured and embedded the specimen well. As an alternative to light curing resins, many other embedding materials are available. Each of them has its own advantages and disadvantages. Because the top surface is still uneven and slightly sticky, the material tester grinds it there until it is even. He uses a rotating water-lubricated disc equipped with coarse-grained silicon carbide paper. The circumferential surface is slightly ground as well to ensure a clean specimen. Now comes the most important part, the preparation of the intended plane of examination. Our material tester begins with comparatively coarse 180 grit abrasive paper. He makes sure to press the specimen calmly and evenly onto the abrasive paper, compensating the tendency for the sample to tilt. He also makes sure not to grind his fingertips accidentally. Now he has achieved an even, relatively rough surface. The specimen is ready for the next step with finer paper. He inserts a new 320 grit abrasive paper onto the disc. Rotating the specimen by 90 degrees leads to new grinding grooves perpendicular to the old ones. In this way, the material tester can easily check whether the old grinding grooves have been removed completely. It is important to use sufficient water flushing during grinding. This keeps the sample cool and prevents the abrasive paper from being loaded with material particles. Grinding continues with 600 grit and 1000 grit abrasive paper until an immaculate, finely ground specimen has been achieved. The specimen is now ready for polishing. An absolute prerequisite for polishing is a thoroughly clean specimen. The ultrasonic bath and running water help to remove any residue from the ground surface. Otherwise, hard particles might be pressed into the polishing cloth and scratch the surface. Hands should be washed as well so that no unwanted particles find their way to the sample and the polishing cloth. Now the material tester can start with a first polishing operation. He chooses a polishing disc equipped with hard cloth of low resilience, moistens the cloth with a suitable lubricant, and adds 2 splashes of diamond suspension of particle size 6 micrometers. Under counter-rotating motion, he presses the specimen with high pressure onto the polishing cloth. The diamond particles have settled on the cloth and are now abrading the surface. After about a minute, all grinding grooves have been removed and the specimen surface already has a shiny appearance. But still there are many fine scratches to be found, resulting from the 6 micrometer diamond abrasive. To remove them, the material tester washes the specimen and his hands again very carefully and polishes the specimen for a second time. Now he uses a softer short nap polishing pad, finer diamond suspension of 3 micrometer particle size and less pressure. After the second polishing operation, the specimen surface has an almost mirror-like appearance. No more scratches can be seen with the naked eye. Nevertheless, the specimen has to be cleaned again and go through a third and final polishing operation. This time, 50 nanometer aluminium oxide abrasive is used. Only then is the surface prepared to a sufficient quality. At the end of the mechanical preparation, special care has to be taken to clean the specimen properly. On the one hand, all abrasive particles have to be removed. On the other hand, the freshly polished surface must not be scratched or damaged. Under running water, the material tester gently wipes the specimen with cotton wool, thoroughly rinses it with alcohol, and dries it with a hairdryer. From now on, the sample is called a metallographic specimen or microsection.
Judged with a naked eye, our metallographic specimen seems to be well prepared. It is now allowed to go under the microscope for the first time, or rather onto the microscope. In fact, the design of typical metallographic microscopes is inverted. Inverted means upside down. The microscope objective is not facing downwards as usual, but upwards. This offers the advantage of simply placing the metallographic specimen on top of the microscope stage. The prepared surface faces downwards. Using the built-in digital camera, the polished specimen surface can be observed on the computer monitor. In the polished state, there isn't much to be seen in this material. Only some elongated non-metallic inclusions can be observed, but if these inclusions are of special interest, then the polished state is the perfect one. Inclusions may best be seen here. However, if one wants to see the crystals, the grains and grain boundaries, then the microsection has to be etched. To do this, our material tester protects himself with a lab coat, puts on safety glasses and pours the etchant into a small glass bowl. The etchant consists of a solution of 10% of concentrated nitric acid in alcohol. Now he turns on the water tap, picks up the freshly polished microsection with gripping tongs and immerses it for a few seconds into the etchant. Then he rinses the microsection thoroughly with water and afterwards with alcohol. The hairdryer is again used for drying. The excitement increases. Was the etching time correct? Has everything worked out fine? At low magnification, not much can be seen, which looks characteristic. The tester gradually switches over to higher magnification. In between, he focuses and adjusts the brightness. At medium magnification, light and dark areas become visible. At comparatively high magnification, in some of the dark areas, fine stripes may be recognized. The microstructure in the darker striped regions is termed pearlite. Pearlite consists of thin alternating crystals of ferrite and cementite. The white regions are ferrite crystals. They consist of almost pure iron. Great! The etching has been successful. In a similar manner, virtually all materials of our world may be examined. This is the plain carbon steel C80 with 0.8% of carbon. Only pearlitic regions with their characteristic alternating layers of ferrite and cementite can be seen. And this is the plain carbon steel S235 after a color etching. It only has a low carbon content. The relative amount of differently colored ferrite crystals is high, the proportion of pearlite regions low. The variety of materials is huge, and each material needs its own individual preparation method in metallography. The preparation is often not conducted by hand as shown here, but by automatic methods. This saves time and money. The principle, however, is always the same. Sectioning, mounting, grinding, polishing, and etching.